Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya Silvanus. Kali ini di pertemuan kelima, kita akan bahas mengenai Linux File Transfer yang nanti akan kita coba praktekkan mengkonfigurasi FTP dan Samba teman-teman. Baik teman-teman, kita akan langsung lanjutkan materi kita. Pertama kita akan langsung membahas tentang apa itu Linux File Transfer. Nah, Linux Transfer adalah proses pemindahan atau penyalinan file dan direktori atau folder ya dari komputer ke komputer lain dalam lingkungan sistem operasi Linux. Ada beberapa metode yang populer untuk melakukan transfer file di Linux. Yang pertama adalah SCP, SFTP, dan FTP teman-teman. Nah, jadi singkatnya Linux File Transfer itu memudahkan kita untuk saling, bertukar file teman-teman, di sistemnya Linux. Nah, kenapa menggunakan Linux? Ya karena jika kita menggunakan Linux, untuk transfer filenya itu lebih mudah teman-teman, dibanding kita menggunakan Windows. Karena di Linux sendiri kita nanti bisa mengkonfigurasi file server teman-teman. Jadi filenya itu terpusat dan nanti semuanya bisa mengakses file server entah menggunakan Samba maupun FTP. Nah, di sini yang akan kita pelajari itu FTP ya teman-teman ya. Untuk SCP dan FTP teman-teman nanti bisa browsing sendiri. Intinya SCP itu bisa digunakan ketika menggunakan SSH teman-teman, dan SFTP adalah, eee, metode secure-nya dari FTP. Jadi nanti ada SSL-nya untuk FTP-nya, lebih secure teman-teman dan lebih aman. Tapi untuk yang kita pelajari hanya FTP biasa kan. Nah, kemudian nah, ini ada penjelasan. Nah, SCP, Secure Copy Protocol, adalah baris perintah yang digunakan untuk mengirim berkas atau direktory secara aman baik lokal maupun jarak jauh dengan menggunakan SSH untuk transfer datanya. Nah, kemudian SFTP atau SSH File Transfer Protocol sama dengan SCP menggunakan SSH, tetapi SFTP menyediakan serangkaian operasi yang lebih lengkap untuk manajemen file jarak jauh. Oh iya, koreksi teman-teman ya, ternyata kalau di sini tuh SFTP itu S-nya SSH. Nah, nanti kalau ada FTP yang secure lagi, namanya tuh pakainya VSFTP teman-teman. Nah, FTP, File Transfer Protocol adalah salah satu protokol jaringan tertua yang bisa digunakan untuk mentransfer file. Yang di mana FTP ini tidak aman karena metode ini tidak mengencrypsi data mulai dari nama sampai kata sandi selama mengirim file, teman-teman. Nah, jadi kenapa FTP ini tidak aman? Karena yang dikirimkan itu tidak dienkripsi, teman-teman. Nah, yang lebih amannya lagi nanti ada untuk sertifikatnya atau SSL-nya nanti yang itu namanya FSTP, teman-teman. Nah, ini teman-teman perbedaannya. ProFTP dan VSTPD adalah dua perangkat lunak FTP server yang populer untuk sistem operasi Linux atau Unix. Meski sama-sama berfungsi sebagai server FTP, memiliki filosofi, fitur, dan karakter yang berbeda. Nah, ini VSTP atau Very Secure FTP Daemon. Itu filosofinya fokus utama pada keamanan, kecepatan, dan stabilitas. Target administrator yang mengutamakan keamanan dan kesederhanaan. Kompleksitas relatif sederhana dan mudah dikonfigurasi. File konfigurasi biasanya hanya satu file, yaitu ya, /etc/fsfppd.conf dengan sintaks yang sederhana. Nah, sedangkan FTPD, Professional FTP Daemon, fokus, fleksibilitas, dan fitur lengkap, terinspirasi oleh Apache dan DB Server. Targetnya yaitu administrator yang butuh kontrol detail fitur canggih, kompleksitas lebih kompleks dan full. File konfigurasi menggunakan sintaks seperti Apache dengan direktif dan konteks. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang Samba Server. Nah, kalau FTP tadi itu kan konsepnya sudah dijelaskan itu menurut web server ya atau apa tadi. Jadi sebenarnya FTP itu bisa diakses itu lewat browser teman-teman. Dan kita juga nanti untuk mengaksesnya itu kita memerlukan tools yang namanya FileZilla. Nah, berbeda dengan Samba Server. Kalau di sini Samba Server implementasi open source dari protokol SMB atau CFS yang digunakan oleh Windows untuk berbagi file, printer, dan lain-lainnya dengan Samba, komputer Linux atau Unix dapat tampil seperti komputer Windows di jaringan, berbagi file dan printer dengan komputer Windows, berfungsi sebagai domain controller. Nah, jadi intinya teman-teman perbedaan FTP dan Samba, kalau Samba itu nanti waktu kita konfigurasi, itu filenya akan langsung muncul teman-teman di file
Manager Windows teman-teman, atau File Explorer. Nah, nanti bakal muncul di situ untuk foldernya. Nah, kalau FTP itu kita bisanya akses pakainya FileZilla maupun di browser teman-teman. Nah, itu perbedaannya antara FTP dan Samba. Untuk gampangnya seperti itu. Nah, untuk biasanya di pekerjaan, biasanya itu untuk seri foldernya itu biasanya menggunakan Samba server teman-teman. Karena untuk filenya sendiri sudah langsung ada di folder File Explorer ataupun File Manager. Nah, kemudian keunggulan Samba yaitu, dapat berkomunikasi dengan Windows, Linux, dan macOS. Nah, ini teman-teman terintegrasi muncul seperti folder lokal di File Explorer. Untuk nanti kita, pengetesannya nanti kita akan tes teman-teman apakah filenya benar-benar muncul atau tidak, nanti pastinya akan muncul teman-teman. Nah, ini multi platform berjalan di Linux tapi manage OS, open source, dan fitur lengkap. Nah, ini Samba versus FTP. Untuk integrasinya itu untuk Samba tinggi, kalau FTP itu rendah karena kliennya itu ya teman-teman ya, hanya klien yang khusus. Yang khusus itu dimaksud kemungkinan itu biasanya digunakan oleh administrator teman-teman agar bisa mengakses filenya itu secara lebih fleksibel. Nah, sedangkan kalau Samba sendiri itu kan biasanya hanya di lokal teman-teman. Kemudian ya ini protokolnya Kakak juga bisa lihat sendiri. Nah, ini penggunaannya kalau di Samba lebih dominan di penggunaan lokal area ya teman-teman, tetapi kalau FTP biasanya itu seringnya dipakai via internet atau dipublikasikan. Nah, kemudahannya yaitu kalau Samba itu cukup mudah, kita tinggal buka File Explorer. Kalau FTP kita perlu misal aplikasi seperti FileZilla untuk bisa diakses oleh Windows teman-teman. Tapi kalau diakses oleh Linux, FTP tidak perlu menggunakan FileZilla. Nah, kemudian ini ada keamanannya, kalau Samba itu hanya mengandalkan autentikasi teman-teman, autentikasi user dan password biasa. Nah, sedangkan FTP itu bisa eee, naikkan lagi keamanannya lewat SSL, jadi sama seperti web browser teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi Samba server dan FTP teman. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk konfigurasi FTP servernya, nah teman-teman bisa mengunjungi laman FileZilla teman-teman ya. Web untuk mendownload FileZilla-nya ini dari situs resmi FileZilla, teman-teman bisa download untuk versi yang Windows teman-teman, ataupun yang kalau teman pakai Linux bisa mendownload untuk versi Linux-nya teman-teman. Nah, silakan download dulu untuk FileZilla-nya karena nanti kita akan butuhkan untuk mengetes FTP teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke konfigurasi FTP dan Samba. Seperti biasa, kita akan langsung menggunakan user root teman-teman. Nah, jadi biasakan kalau teman-teman itu mengkonfigurasi memakai user root teman-teman ya, agar bisa langsung mengkonfigurasi Debian-nya. Nah, kemudian kita ketikkan apt-get install pro FTP teman-teman. Oke, sudah terinstall ya. Nah, kemudian seperti yang PPT, kita ke CD home terlebih dahulu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah folder bernama ptng dan dncc. Menggunakan perintah mkdir ptng dan dncc. Nah, di sini teman-teman langsung bisa membuat dua direktori ataupun folder sekaligus teman-teman dengan menggunakan perintah mkdir. Kemudian lihat lagi, nah sudah terbuat teman-teman untuk ptng dan dncc. Nah, kemudian kita akan langsung teman-teman membuat user. Nah, user untuk apa? Untuk nanti hak akses ke masing-masing folder tersebut teman-teman. Yang mana di sini ada dua folder, yaitu ptng dan dncc. Kita akan membuat usernya masing-masing.
kita akan coba membuat user seperti yang di PPT add user asa. Nah, passwordnya kita defaultkan 123 saja teman-teman, biar gampang. Kemudian kita juga add user sekali lagi, add user Nara. Yes. Nah, setelah itu kita akan memberikan hak akses teman-teman, hak akses untuk folder yang kita buat. Jadi nantinya hak akses untuk DNCC itu yang punya hak akses adalah user asa teman-teman, dan untuk BTNG hak aksesnya adalah user Nara. Nah, untuk melihat hak aksesnya itu sendiri, kita bisa mengetikkan komen ls main l teman-teman untuk melihat hak aksesnya. Nah, untuk hak akses BTNG dan DNCC kali ini untuk saat ini masih hak aksesnya itu user root teman-teman, belum user asa dan Nara. Nah, kita akan coba untuk menggantinya, yaitu dengan count teman-teman, main r besar asa. Ini teman-teman ya, ini urutannya tuh nama user, terus ini nama grup. Nah, kemudian kita DNCC. Jadi nanti kita akan memberi akses user asa untuk folder DNCC teman-teman. Juga kita akan berikan hak akses user Nara ke folder BTNG. Nah, jika sudah kita akan langsung lanjutkan konfigurasi kita lagi teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman untuk hak aksesnya. Nah, berbeda kan teman-teman, bisa dilihat yang di atas itu untuk BTNG dan DNCC hak akses foldernya itu masih user root. Nah, sedangkan ketika kita sudah menggantinya, hak akses folder BTNG dan DNCC itu berubah teman-teman. Untuk BTNG hak aksesnya itu adalah user Nara, sedangkan DNCC hak aksesnya adalah user asa. Nah, kemudian kita akan konfigurasi file FTP nya teman-teman, yaitu nano etc prof ftp. Enter teman-teman. Oke. Nah, masih ingat teman-teman ya untuk menampilkan nomor di terminal, itu alt shift 3. Nah, nanti akan menampilkan nomor teman-teman yang memudahkan kita untuk mengkonfigurasi. Nah, untuk konfigurasi kali ini kita akan langsung teman-teman mengkonfigurasi dan mengetikkan komennya itu di bagian paling bawah. Nah, karena ini panjang teman-teman ya, itu kalian bisa Ctrl V teman-teman untuk bisa langsung loncat ke barisan paling bawah. Ini ya contohnya Ctrl V, 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 Ctrl V. Nah, otomatis kalian akan ke bawahnya itu cepat teman-teman, ketimbang kalian scroll lewat kursor seperti ini. Nah, di barisan paling bawah ini seperti di PPT kalian ketikkan teman-teman untuk komennya. User Nara. Nah, masih ingat teman-teman untuk mengcopy teks di terminal itu kalian bisa shift terus nanti arahkan panah kalian ya untuk mana yang mau ingin kalian seleksi. Kemudian alt 6 itu untuk mengcopy, sedangkan Ctrl U itu untuk ngepaste teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk konfigurasi FTP-nya sendiri itu seperti ini, sangat simpel ya. Nah, karena ini adalah konfigurasi yang masih basic, tapi kita gunakan untuk belajar. Nah, di sini untuk konfigurasinya sendiri di bagian anonymous itu arahkan teman ke folder directory yang telah kita buat tadi.
Nah, directory home btng. Nah, untuk usernya, user yang bisa mengaksesnya itu adalah user Nara, teman-teman. Ini untuk kredensialnya nanti waktu kita menggunakan FileZilla. Nanti ketika kita user kita nanti FileZilla menggunakan user Nara, maka yang kita akses adalah folder btng. Sebaliknya ketika kita mengaksesnya itu menggunakan user ASA, maka yang kita akses adalah folder DNCC, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa Ctrl X Y enter, teman-teman. Kemudian kita jangan lupa itu untuk restart, teman-teman. Sistem CTL restart proactivity service. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat statusnya ya, apakah error atau tidak. Pastikan running, teman-teman. Kalau tidak running berarti ada yang error. Nah, untuk FTP nya sendiri sudah running, teman-teman. Kemudian kita akan cek di Windows nya. Nah, oke, pastikan file kalian, Windows kalian sudah terhubung dengan Debian, teman-teman ya, dan juga sudah menginstal FileZilla. Nah, kita buka terlebih dahulu FileZilla-nya, teman-teman. Nah, kemudian cara mengaksesnya di sini kita bisa menggunakan 192.168.10.100. Ini IP servernya kita, teman-teman. Kemudian kita akan coba menggunakan user ASA, teman-teman. Passwordnya 123. Untuk portnya sendiri kita setting 21 karena itu adalah default port dari FTP, teman. Nah, kemudian kita coba quick connect, teman. Oke. Nah, jika berhasil, di sini akan ada itu ya, teman-teman ya, sebuah notif yaitu sukses, teman. Lah, kok di sini slash, teman-teman? Enggak, nama foldernya. Oh, nanti, teman-teman. Slash itu menandakan kalau kita sudah berada di dalam folder folder yang kita akses tadi, teman-teman. Untuk ASA itu foldernya ada di btng kalau nggak salah. Kita coba cek lagi. Oh iya, untuk ASA itu foldernya di DNCC, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan, teman-teman. Jadi caranya di sini adalah bagian file Windows kita atau file lokal kita, teman-teman. Di bagian kiri ini. Ya, jadi teman-teman itu nanti bisa lebarkan di sini, dan ini adalah bagian dari Windows kita. Kalau kita mau ingin mentransfer file dari Windows, kita lewat yang kiri dulu, teman. Lewat di sini dulu, kita pilih folder. Nah, setelah kita pilih folder, nanti di sininya itu bakal ada file-filenya, teman-teman, yang akan file-file yang akan kita nanti kirim ke remote chat atau di file sharingnya atau di FTP-nya, teman-teman. Nah, saya sudah siapkan, teman-teman, untuk filenya yang akan kita coba, yaitu di desktop, teman. Kalian boleh meniru cara ini, jadi siapkan saja file txt di desktop di sini, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba sharingkan file txt ini ke sini, teman-teman, ke foldernya DNCC. Nah, caranya tinggal drag and drop, teman-teman. Drag and drop seperti ini. Nah, nanti bakal sukses, teman-teman. Nah, coba kita cek di filenya DNCC atau di foldernya DNCC. Nah, coba kita cek, teman-teman ya. Kita masuk dulu cd ke DNCC ls. Nah, di sini langsung ada, teman-teman, untuk foldernya ya. Foldernya sudah dikirimkan ke folder DNCC. Nah, kita coba, teman, kirimkan lagi foldernya ke file btng dengan menggunakan user Nara, teman-teman.
Kita menggunakan user Nara. Nah, di sini kita tinggal ganti saja dan bukan user Nara. Port 21. Quick connect. Nah, nanti bakal langsung membuat tab teman-teman ya, membuat tab baru berdasarkan user kita. Nah, kita coba teman-teman ya. Di sini kita ganti nih namanya nih ya. Kita ganti rename testing 2. Nah, kita coba di sini file tabnya itu kita ganti .txt ya. Nah, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita cek lagi di user di Debian nya kita di folder pdng. Kita keluar untuk keluar dari directory itu pakai cd titik-titik teman-teman ya. Coba kita masuk ke cd pdng. Nah, ls. Nah, sudah teman-teman. Jadi konfigurasi FTP kita sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan konfigurasi Samba server teman-teman. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan konfigurasi kita untuk mengkonfigurasi Samba server. Kita langsung saja teman, apt get install Samba smbd ya teman ya. Samba menu. Kita tunggu sampai selesai teman. Nah, kemudian kalau sudah, kita langsung saja teman-teman konfigurasi. Kalau di PPT itu disarankan untuk mengcopy file konfigurasi yang terlebih dahulu, biar apa teman, biar nanti kita saat mengkonfigurasi kita tidak sengaja melakukan kesalahan maupun menghapus file sambanya, itu masih ada backupan teman ya. Jadi kita coba lakukan saja seperti ppt c samba conf etc samba smb conf.org. Nah, ini untuk mengopi file samba conf-nya agar ada backupan. Nah, kemudian kita nano etc. Oh ya, sebelum itu kita buat terlebih dahulu teman-teman untuk folder sambanya yang akan kita share. Kita coba masuk dulu ke cd winhome ls, dan di sini ada beberapa folder yang kita bikin untuk konfigurasi tadi teman-teman ya, yaitu pdng dan sisi untuk konfigurasi FTP. Kemudian kita akan coba lanjutkan menggunakan membuat lagi folder yang akan di share oleh Samba. Kita gunakan mkdir folder Samba teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa kita chmod teman-teman, chmod 770 folder Samba. Kalau di PPT itu 777 teman-teman. Nah, 777 itu apa maksudnya? Ini kita memberikan hak akses teman-teman, hak akses untuk file sambanya itu bisa ngapain aja, file permission namanya. Nah, untuk ini kalian bisa browsing sendiri ya teman-teman, biar lebih jelas apa sih file permission di Linux itu. Intinya kalau 777 itu hak aksesnya itu absolut teman-teman, bisa ngedit, bisa membaca, dan bisa mengeksekusi teman-teman. Jadi filenya itu bisa mengeksekusi file. Nah, di sini saya menggunakan 770 agar filenya ini tidak bisa dieksekusi teman-teman. Tapi kalau teman-teman untuk coba menggunakan chmod 777 juga boleh, tidak apa-apa teman-teman.
Nah, setelah kita membuat uh, untuk Samba ini folder yang akan kita share, kita langsung saja untuk konfigurasi Sambanya. Nah, di sini kita abaikan konfigurasi di sini, kita langsung ke bawah. Masih ingat teman-teman cara untuk langsung ke bawah itu memakai Ctrl V ya, supaya biar bisa cepat. Ctrl V. Nah, di sini kita ketikkan sharing folder. Path-nya itu kita home folder Samba. Kemudian browsable, yes. Writable, yes. Quest OK, yes. Path only, yes. Nah, jadi teman-teman, yang nanti kita akses saat kita ingin terhubung ke Samba, itu yang kita akses itu untuk linknya ataupun direktorinya itu ini teman-teman, sharing folder ini. Tetapi saat kita menuliskan sharing folder, nantinya itu akan mengarah ke file directory kita, yaitu folder Samba. Jadi jangan terkecoh teman-teman ya. Nanti kita coba buktikan. Jadi waktu kita ingin mengakses Sambanya, yang kita tuliskan itu adalah yang ini teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan sharing folder, maka akan ditujukan ke directory folder Samba. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk saat ini kita tidak akan memberi autentikasi ke Sambanya, tetapi nanti akan kita coba teman-teman untuk memberi autentikasi ke Sambanya agar Samba kita lebih aman. Jadi yang mempunyai hak akses hanya user tertentu dan orang yang tahu passwordnya teman-teman, tidak bisa diakses secara publik. Nah, ini diganti no teman-teman, salah nanti. Oke, kita kalau sudah Ctrl X Y, kemudian kita restart Sambanya, SMPT teman-teman. Pastikan Sambanya running. Oke, kalau sudah running berarti kita akan mencoba pengetesan teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Samba ini tidak perlu memerlukan file Jira. Di sini dia bisa langsung diakses teman-teman. Nah, aksesnya sendiri mungkin kalian sudah familiar ya, yang pernah ikut matrikulasi maupun yang sering menggunakan ini. Itu konsepnya itu mapping teman-teman. Nah, jadi di sini TCP kalian ketika map network teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan IP server kita 218.10.100 slashnya apa? Slashnya nanti jangan tertipu ya, bukan folder Samba, tetapi sharing teman-teman, sharing folder. Nah, sharing folder ini nanti akan mengarahkan ke folder Samba kita. Nah, ups, ada yang salah teman-teman.
Nah, di sini sudah bisa teman-teman untuk mengaksesnya. Kita coba teman untuk membuat sebuah ini ya teks dokumen. Kita coba testing dari Windows. Nah, nanti ini filenya akan langsung terbuat di folder kita teman-teman. Nah, coba kita lihat ls cd folder Samba ls. Nah, sudah ada teman-teman untuk filenya yang dari Windows. Jadi bisa dipastikan Samba service kita atau server Samba kita berhasil teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba teman-teman untuk memberikan autentikasi ke Samba server. Caranya di sini kita kan sudah itu teman ya, sudah ada user. Jadi kita akan coba memberikan hak akses user Nara ke Samba server teman. Caranya kita coba smb passwd teman, main a Nara usernya. Nah, di sini akan ada perintah untuk memberikan password Samba teman. Kita samakan saja untuk passwordnya 123 untuk password Sambanya. Jadi bisa dibedakan ya, ini bukan password dari user tapi password untuk Sambanya. Nah, kemudian kita berikan hak akses teman-teman, hak akses untuk folder Sambanya, yaitu kita akan menggunakan user Nara untuk hak aksesnya teman-teman, sama seperti yang di FTP tadi. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi etc Samba smb-conf bagian paling bawah, kita berikan valid user teman. Valid user. Nah, di sini guys oke-nya kita no teman, ataupun kita hilangkan saja tidak apa. Nah, kemudian kita di sini berikan teman-teman nama usernya yaitu Nara untuk autentikasi. Kalau sudah, kita coba restart lagi SMPT. Nah, kemudian kita coba teman lihat di Windows. Nah, di sini kita disconnect terlebih dahulu, kemudian kita coba jalankan lagi teman. Nah, kita kasih ini finish. Nanti akan langsung muncul autentikasi teman. Kita memakai user Nara, kemudian kita coba untuk usernya 123 passwordnya. Oke, berhasil teman-teman. Kita coba rename Windows misalnya testing 3 gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi di Debian-nya. cd folder Samba ls. Nah, sudah berubah tadi. Jadi bisa dipastikan konfigurasi FTP dan Samba server kita berhasil. Baik teman-teman, sekian, terima kasih. Tetap semangat teman-teman dan tetap bisa untuk mengikuti pembelajaran yang ada.